Preman yang tadinya menyeretnya kini melemparkan tubuhnya pada kasur lantai kumuh di sudut ruangan itu. Akibatnya, baju yang dikenakan Agatha menjadi tersingkap ke atas, membuat paha mulus milik Agatha itu terlihat. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, melepas gumpalan kain yang membekap mulutnya, juga ikatan yang membelit tangannya. "Cuy, kalian semua biadab!" Agatha menyemburkan ludahnya kepada preman yang berada di depannya itu. Preman itu menyapi ludah yang terkena pipinya itu dengan tangannya, lalu dijilatnya. Semakin ia melihat kemarahan yang ada pada diri Agatha, semakin tinggi pula puncak hawa nafsunya. Shh, santai saja sayang. Malam ini kita akan bersenang-senang. Tawa preman itu menggelegar, disusul gelakan dari para kawannya. "Sudah bos, buruan, langsung sikat aja." Salah satu dari anak buahnya yang nampak juga tak sabar, ingin segera mencicipi tubuh molek gadis malang tersebut. Mereka kemudian mendekati Agatha dan saling membagi tugas. "Tolong jangan, lepaskan aku mohon." Agatha meratap pilu kepada mereka. Dengan kasarnya mereka menyobek baju Agatha. Kini gambaran sebuah benda padat itu terpampang nyata di depannya. Secara bergilir mereka mulai menikmati tubuh Agatha. Sakit!" Jerit preman yang memegangi kaki Agatha itu karena kemaluannya telah berhasil ditendang olehnya. "Keparat kau, akan kuberi pelajaran kau sekarang juga." Ia lalu mengambil balok kayu besar dan dihempaskannya tepat pada kepala Agatha. Alhasil, darah segar mengalir dari bagian belakang kepalanya. "Biadab, kalian semua bukan manusia." Kata-kata itu terlontarkan begitu saja dari mulutnya. "Banyak bacot nih cewek. Kita mampusin saja sekarang." Satu dari mereka maju, mencekik leher Agatha dan meninggalkan jejak tanda merah di sana. Suara jeritan Agatha saat celurit itu mencabik perutnya. "Kalian kejam. Aku akan membalaskan perbuatan kalian pada aku." Itulah kata terakhir yang terucap dari mulutnya. "Waduh, bagaimana ini? Dia mati bos," ujar salah satu anak buahnya. "Sudah, biarkan saja. Sekarang bantu aku untuk memasukkan tubuhnya ke dalam karung," ucap bos sambil menunjuk benda yang dimaksud. "Tapi bos, sepertinya karung ini terlalu kecil. Tak muat jika tubuhnya dimasukkan ke dalam sini." "Kita potong-potong saja tubuh ini menjadi beberapa bagian. Setelah itu, mayatnya kita buang ke sungai bawah jembatan itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. "Ikhlaskan saja, Le. Dan kembalilah lanjutkan hidupmu." Orang tuanya mencoba untuk menghibur anaknya. Hari telah berlalu menjadi minggu, lalu minggu ke bulan. Lelaki itu masih tetap duduk di emperan teras rumah orang tuanya, meratapi kepergian kekasihnya yang hampir 1 tahun telah lama meninggalkannya. Hatinya bak tersayat setelah menemukan jasadnya yang sudah menjadi tulang belulang di bawah dasar aliran sungai yang begitu deras. Awal pembunuhan bencana kala itu, mayatnya sudah dimutilasi dimasukkan ke dalam karung goni.
yang kemudian karung itu dilemparkan oleh beberapa pemuda ke sungai tersebut. Akibat aliran airnya yang deras, membuat karung yang membungkus jasadnya itu menjadi nyunyut dan sobek. Mungkin tubuh yang termutilasi itu sudah dimakan ikan, cacing, ular dan binatang lainnya yang mendiami sungai itu. Karena setelah mengerahkan tim SAR dan pihak berwajib, mereka hanya menemukan beberapa anggota tubuh yang sudah menjadi tulang. Kejadian itu sungguh membuat pria itu terguncang. Dirinya tidak menduga bahwa calon istrinya itu tewas secara mengenaskan di tangan orang-orang terdekatnya. Wajahnya menjadi kusut, tubuhnya yang kekar menjadi kurus dan memperlihatkan bagian otot tulangnya yang menyembul. Rambut yang acak-acakan, matanya yang menghitam dan sembab. Lelaki itu seakan sudah tidak mempunyai semangat lagi untuk hidup. Bahkan gadis yang pernah mencintainya pun sudah beberapa kali datang untuk menjenguk dan memberikan perhatian padanya. Namun itu semua masih belum cukup untuk melupakan sebuah kejadian kelam tentang peristiwa mengenaskan itu. Memori indah bersama kekasihnya terus saja terbayang di benaknya. Tatkala lelaki itu terkadang tersenyum sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri. Sudah seperti orang yang sedang menanggung tekanan berat sampai stres. Hingga suatu hari, orang tuanya itu hampir saja memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Tahun 1999. Namanya Agatha Cecilia Damayanti. Ia baru saja mendapat gelar sarjana S1 keperawatan. Siang itu, seperti biasa Agatha sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Tapi tiba-tiba saja teleponnya berdering. Ia melangkah meninggalkan jemurannya menuju rumah. "Halo," ucap Agatha kepada si penelpon itu. Benar, saya bicara dengan Mbak Agatha. Tanya penelpon itu padanya. "Iya betul. Maaf, dengan siapa ya saya bicara?" Agatha membalas tanya. Saya Pak Sujatmiko, selaku manajer pemilik RSI Pelipur Lara di kota Silo ini. Lamaran Anda diterima dan mulai besok pagi Anda sudah bisa bergabung di rumah sakit kami. Ujarnya menjelaskan kepada Agatha. "Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya," sahut Agatha kemudian menutup teleponnya dan kembali ke belakang rumah untuk melanjutkan menjemur pakaiannya. Keesokan harinya, dengan langkah gembira dan senyum ceria di wajahnya, menandakan bahwa ia sudah siap dan bersemangat untuk bekerja. Setiap orang yang bertemu dengannya disapanya, dari satpam rumah sakit, petugas cleaning service, bagian administrasi, perawat rumah sakit serta dokternya pun tak luput dari tegur sapa Agatha. Memang Agatha ini orangnya sangat humble, mudah bergaul, murah senyum, dan yang paling menarik adalah parasnya yang ayu juga manis, membuat siapa saja yang melihatnya menjadi terpesona. Agatha langsung menuju ke ruang manajer untuk bertanya apa tugas pertama yang harus ia lakukan di rumah sakit itu. "Selamat pagi Pak," ucap Agatha kepada pemilik rumah sakit yang bernama Pak Sujatmiko itu. Ya pagi, silakan duduk. Balas Pak manajer kepadanya. Tugas kamu di sini sama seperti perawat yang lain, melayani pasien dengan telaten dan sabar. Hari ini tolong bantu Dr. Stephen Hendartia. Dr. Stephen ini adalah dokter spesialis anak. Dia sabar dan sangat penyayang kepada pasiennya. Maka dari itu kamu saya tugaskan untuk membantunya menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Dr. Stephen. Sampai di sini paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tuturnya menjelaskan secara rinci kepada Agatha apa tugas-tugas yang perlu ia kerjakan. "Paham Pak, permisi. Tapi Dr. Stephen ada di ruangan mana ya Pak?"
Tanya Agatha. Karena ia masih baru, jadi ia belum mengetahui seluk-beluk rumah sakit tempat ia bekerja itu. Sebentar, saya telepon seorang dulu untuk mengantarkan kamu ke sana. Ujar Pak Sujatmiko. Suara dering telepon. Tolong ke ruangan saya sekarang, ada tugas untuk kamu. Ucap Pak Sujatmiko kepada seseorang yang baru saja dihubunginya. Dalam waktu 10 menit, seorang perawat cantik datang ke ruangan tersebut. Perkenalkan, ini namanya Suster Marisa, atau biasa dipanggil Suster Ica. Dia yang akan mengantarkanmu. Tolong ya Sus, antarkan Suster Agatha ke tempat Dr. Stephen. Suruh Pak Sujatmiko kepada Suster Ica. Agatha hanya menganggukkan kepala kemudian pergi meninggalkan ruangan, mengikuti kaki Suster Ica melangkah. Di sini, Suster Ica memulai perbincangan, supaya terkesan tidak membosankan. Hai, kamu suster baru ya? Tanya Suster Ica kepadanya. Iya mbak, saut Agatha. Jangan panggil mbak dong, panggil nama aja ya, kita kan seumuran. Ujarnya kepada Agatha. Agatha menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Nah, Dr. Stephen ada di sini. Dia sedang menangani pasien. Ucap Suster Ica kepadanya. Permisi dok, saya disuruh manajer untuk mengantarkan suster baru yang bertugas untuk membantu pekerjaan Anda di sini. Tutur Suster Ica kepada dokter tampan itu. Oh iya, terima kasih Suster Ica. Balas Dr. Stephen menyauti singkat. Kemudian Suster Ica keluar meninggalkan Agatha bersama Dr. Stephen. Sus, bantu saya ya. Tolong suntikan cairan ini ke botol infus yang ada di sana. Perintah Dr. Stephen kepadanya tanpa melihat raut muka Agatha. Baik dok, balas Agatha singkat. Jangan lupa, nanti setelah makan obatnya diminum ya dek. Semoga segera lekas sembuh. Ucap Dr. Stephen kepada pasiennya. Kemudian pergi beralih tugas ke ruangan yang lain untuk memeriksa pasien. Disusul Agatha yang mengikutinya dari belakang. Sus, tolong racikan resep obat ini ya di sana. Setelah itu bantu saya bertugas kembali. Sambil berjalan ia menyuruh Agatha. Lagi-lagi tanpa menoleh ke belakang dan melihat wajah Agatha. Agatha segera menuju tempat yang ditunjuk oleh Dr. Stephen tadi. Sembari berjalan ia terus mengoceh sendiri. Nyuruh-nyuruh aja kerjanya tadi. Boya kalau ngomong itu noleh kesini sebentar. Dasar dokter sombong, ketusnya. Di sana rupanya juga ada Suster Ica yang tengah meracikan beberapa obat untuk pasien. Dia melihat dari kejauhan Agatha berbicara sendiri, seperti tengah kesal dengan seseorang. Loh, Suster Agatha, ada yang bisa dibantu? Tanya Suster Ica kepadanya. Agatha tak langsung menjawab pertanyaan Suster Ica. Sambil cemberut ia menyodorkan resep obat kepada teman susternya itu. Nampaknya ia masih terlihat kesal dengan perlakuan Dr. Stephen. Ada apa sih? Kok mukanya ditekuk begitu? Tanyanya lagi yang masih penasaran kepada Agatha. Sambil menghela nafas panjang, ia menceritakan apa yang dialaminya kepada Suster Ica. Aku kesel Cak sama dokter sombong itu. Masa bicara nyuruh gitu tapi mukanya tidak melihat ke arahku. Ketusnya kesal. Tak langsung menanggapi isi hati Agatha. Suster Ica malah tertawa geli mendengar pengakuannya. Ih, kok malah ketawa sih? Seru Agatha kepadanya. Ya mungkin saja memang dia sibuk tak? Balasnya yang mencoba menghibur Agatha. Belum juga selesai berbincang,
Rupanya Dr. Stephen telah berada di sana dan mendengar percakapan mereka. Namun sepertinya dia berpura-pura tidak mendengar apapun. Sedangkan Agatha tak tahu jika orang yang dia bicarakan ada di situ. Dia masih sibuk meracik obat-obatan yang disuruh oleh Dr. Stephen tadi. Bagaimana, Sus? Obatnya sudah selesai? Tanya dokter tampan itu kepada keduanya. Namun sebenarnya pertanyaan itu dilontarkan untuk Agatha. "Ta," sapa Suster Ica kepadanya, yang sebenarnya menandakan isyarat. "Apa? Sebentar, aku masih meracik obat." Balasnya. Ia masih tetap sibuk meracik obat tanpa menghiraukan isyarat dari temannya tersebut. "Ta, itu ada Dokter Stephen di sini." Bisik Suster Ica lirih kepada Agatha. Dengan tersipu malu, Agatha memalingkan wajahnya ke hadapan Stephen. "Oh iya dok, maaf. Ada yang bisa saya bantu?" Ucap Agatha tertunduk malu. Tak langsung menggubris perkataan Agatha. Stephen malah terpana melihat kecantikannya. Matanya seakan tak ingin berkedip. "Dok, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Agatha lagi kepadanya. Dan dengan sekejap membuyarkan pandangannya. Begini. Maafkan atas perlakuan saya tadi jikalau membuat Suster Agatha kesal. Saya benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Ujar Stephen yang merasa bersalah. Iya dok, tidak apa-apa." Sahut Agatha terbata-bata. Sebagai tanda permintaan maaf saya, bagaimana nanti kalau jam istirahat kita pergi untuk makan siang? Itu kalau kamu tidak keberatan aja sih. Seru Stephen yang langsung mengutarakan niatnya. Di balik niatnya itu, sebenarnya Stephen memang sengaja ingin mengenal Agatha lebih dalam. Baik dok." Balas Agatha tersipu malu dengan pipi yang merah merona. Di sela banyaknya pasien yang harus ditangani, Stephen masih saja mencuri-curi pandang kepada Agatha. Namun ketika Agatha memergokinya, ia malah berpura-pura tidak melihatnya. Agatha tersipu. Dokter yang tadinya dikira sombong dan berlagu, rupanya tidak seburuk itu. "Aduh, ngapain sih Dokter Stephen dari tadi tatapan matanya kesini terus?" Ucapnya dalam hati. Ia menjadi malu dan tengah tersenyum sendiri, seperti orang yang sedang dilanda kasmaran. "Kepedean banget sih, Tak. Lebih baik fokus saja pada pekerjaanku. Ini malah mikir yang bukan-bukan." Celetuknya lagi dalam hati. Rupanya jam di rumah sakit telah berbunyi, menandakan sudah memasuki waktu istirahat. Sebagai dokter dan juga suster yang telah selesai menjalankan tugasnya, sudah meninggalkan ruangan masing-masing untuk beristirahat. Begitupun Stephen. Ia telah selesai menangani pasiennya, kemudian mengajak Agatha makan siang bersamanya. "Yuk Sus, mau makan di kantin atau di luar saja?" Tanya Stephen yang agak sedikit grogi kepada Agatha. "Terserah dokter aja." Balasnya dengan malu-malu. Makan di luar saja ya. Lagian biasanya kantin jam segini lagi rame-ramenya. Males kalau harus menunggu antrian. Seru Stephen yang mencari alasan agar bisa mendapatkan waktu berdua bersamanya. Agatha menganggukkan kepalanya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan ruangan dan segera melepaskan baju dinasnya, juga bersiap-siap untuk makan siang bersama sebelum jam istirahatnya habis. Keadaan di luar rumah sakit. "Makan apa ya enaknya?" Ucap Stephen. Ia masih bingung untuk menentukan tempat dan juga makanan yang akan ia nikmati nantinya. Suster mau makan apa? Mau makan di kafe atau kaki lima saja? Tanyanya kepada Agatha.
Mungkin lebih baik jika dia bertanya dulu kepada gadis yang sedang ia ajak makan bersamanya itu. Menurutnya, biar Agatha saja yang menentukan tempat dan makanannya. Terserah dokter aja, atau makan di pinggir jalan aja juga boleh, sahut Agatha. Oh, baiklah. Kemudian Stephen menggandeng tangan Agatha dan mencari salah satu kelapa kaki 5. Agatha sempat kaget dan tak percaya apa yang tengah dilakukan dokter itu padanya. Dia tersenyum senang saat tangan Stephen menggandeng tangannya. Bakso aja ya? Tanya Stephen padanya. Iya dok, balasnya. Ada cendol? Kamu mau tidak? Ia bertanya lagi pada Agatha. Boleh, sahutnya singkat. Ya sudah, kamu tunggu dan duduk di sini dulu ya. Saya mau pesan sebentar. Ujarnya. Kemudian pergi untuk memesan 2 gelas es cendol segar. Situasi saat makan. Aku mau mengatakan suatu, boleh tidak? Tanya Stephen, memulai obrolan sembari makan. Silakan dok, balasnya. Kalau di luar rumah sakit, panggil nama saja biar enak ya, ucap Stephen padanya. Tapi dok, saya masih merasa canggung bila memanggil dengan namanya saja, seru Agatha tidak enak. Tidak apa-apa, supaya kita juga lebih akrab, ujar Stephen menjelaskan dan meyakinkan Agatha. Baik dok, Stephen maksudnya, sahutnya grogi. Jangan saya ngomongnya, pakai aku kamu saja, kata Stephen padanya. Agatha menganggukkan kepala, kemudian melanjutkan makannya lagi. Di saat sedang makan, tiba-tiba Stephen mengambil sapu tangan di kantongnya dan mengusap bibir Agatha yang belepotan. Jantung Agatha berdebar. Ia terpukau dengan perlakuan Stephen padanya. Astaga, apa ini? Apa aku sedang bermimpi? Ucapnya kegirangan dalam hati. Agatha, boleh saya tanya sesuatu kepada kamu? Sambil memasukkan kembali sapu tangan itu ke kantong celananya. Silakan, balasnya. Boleh tidak, kalau aku mengenal kamu lebih dalam? Ucap Stephen ragu, takut jika Agatha tersinggung dan marah. Maksudnya gimana? Sahut Agatha masih bingung dengan apa yang diucapkan Stephen padanya. Hati Stephen nampak resah dan mengungkapkan isi hatinya sekarang atau nanti, menunggu waktu yang tepat. Lagi pula dirinya agak sedikit takut jika cintanya itu akan ditolak oleh wanita cantik yang berada di depannya itu. Hei, kok malah diem? Sontak ucapan Agatha membuyarkan isi dari pikirannya. Gimana ya? Bingung, soalnya memulai dari mana? Stephen cengengisan sambil menggaruk kepalanya. Ya, kan tinggal ngomong aja toh. Agatha menatap serius wajah Stephen, yang kala itu semakin membuat dada Stephen berdegup kencang. Ia masih diam terpaku. Tangannya gemetar memegangi jantungnya yang berdegup memainkan iramanya. Steph, jadi nggak ngomongnya? Gadis itu masih penasaran. Hal apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Stephen? Iya maaf. Aduh gimana ya? Bagaimana kalau nanti malam kita dinner? Ucapnya salah tingkah. Oh, jadi dari tadi mau ngomong gitu toh? Gitu aja kok kayaknya susah banget. Celetuk Agatha. Iya maaf,
Habisnya aku suka grogi kalau berada di dekat wanita cantik seperti kamu. Serunya menggombal. Ah, bisa aja kamu. Pipi Agatha menjadi merona mendengar pujian yang dilontarkan Stephen. Kita udah selesai kan makannya? Yuk kembali ke rumah sakit. Lagian gak enak juga kalau diliatin petugas lainnya. Apalagi kita keluar cuma berdua saja. Timpalnya lagi. Ia agak merasa tak enak. Baiklah, aku bayar makanannya dulu. Stephen pun mengeluarkan beberapa uang di dalam dompetnya. Lalu diberikan kepada pedagang bakso dan es cendol. Yuk. Stephen tiba-tiba mengelurkan tangannya. Apa? Agatha tersipu. Dirinya merasa seperti mendapatkan perlakuan khusus darinya. Sudah, ayo. Stephen kemudian menggandeng tangannya tanpa rasa malu. Beberapa mata mulai menatap mereka yang berlalu meninggalkan lapak dan melangkah menuju rumah sakit untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Sebagian dari mereka menganggap bahwa satu lelaki dan satu perempuan yang jalan bersambil bergandengan tangan. 98% bertanda bahwa mereka mempunyai hubungan yang spesial. Namun tidak pada kenyataannya. Stephen masih bisa bersabar mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya itu kepada wanita yang dicintainya saat ini. Apa pantas? Baru berkenalan kok langsung nyatain perasaannya. Memang terkesan agak aneh. Tapi ya bagaimana lagi? Yang namanya cinta pada pandangan pertama ya gitu. Bawaannya selalu ingin memiliki sebelum orang yang disukai itu dirampas oleh orang lain. Saat di depan lobi, Agatha pun melepaskan genggaman tangannya. Mereka berdua bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun. Dua orang yang berprofesi sebagai dokter dan suster itu pun kembali melanjutkan tugasnya masing-masing. Stephen berjalan ke arah ruangan salah satu pasien yang akan ditanganinya. Sedangkan Agatha pergi untuk membantu Marissa mempersiapkan segala kebutuhan makanan dan juga obat-obatan yang akan diminum oleh beberapa pasien. Suster yang sama-sama berparas ayu itu pun berbagi tugas untuk berjalan ke arah ruangan yang berbeda. Setelah selesai mengantarkan semuanya, tiba-tiba ada panggilan dadakan dari manajer rumah sakit yang menyuruh Agatha untuk menghadap ke ruangannya saat ini juga. Dirinya pun merapikan seragam susternya dan segera bergegas ke ruangan Pak Sujatmiko. Permisi Pak, ucap Agatha. Ya, masuk. Suara sautan dari dalam ruangan tersebut. Maaf, ada apa Pak? Tadi kata staf rumah sakit saya dipanggil untuk sini. Apa saya telah melakukan satu kesalahan Pak? Ujar Agatha. Ia tak tahu mengapa ia dipanggil. Seingatnya ia belum pernah melakukan kesalahan. Oh tidak, saya hanya ingin memberitahukan bahwa nanti jam 3 sore kamu sudah bisa pulang. Tugasmu akan digantikan oleh Suster Rani dan Suster Inggit. Ucap Pak Sujatmiko menjelaskan. Baik Pak, terima kasih. Balas Agatha singkat lalu keluar meninggalkan ruangan. Hari menjelang sore. Agatha melihat pada jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 4. Sedangkan kata manajernya tadi bahwa jam 3 seharusnya dia sudah boleh pulang. Mungkin karena sibuknya melayani dan merawat para pasien, membuatnya lupa akan waktunya. Namun Agatha merasa senang. Hari pertama bekerja lancar seperti yang ia harapkan. Ia senang bisa melayani para pasien dengan setulus hati. Dirinya pun segera mengganti pakaiannya dan bergegas untuk pulang. Setelah melewati lobi dan berjalan menuju arah pagar rumah sakit, ia pun tak sengaja berpapasan dengan Marissa. Ta, kok jalan kaki? Yuk bareng aku aja, aku anterin sampai rumah. Seru Ica menghentikan laju motornya karena melihat temannya itu yang pulang tidak membawa kendaraan.
Ia berniat memberikan tumpangan padanya daripada ia harus pulang dengan berjalan kaki. Boleh, lumayan ngirit ongkos juga. Ujar Agatha mengejek saat hendak naik ke motor Ica. Tiba-tiba saja ada mobil Stephen yang melewati mereka, kemudian menghentikannya tepat di depan motor Marissa. Sus, biar Agatha bareng saya aja. Pinta Stephen pada Ica. Marissa mengerti isyarat yang diberikan oleh Stephen. Ia lalu menyuruh Agatha untuk pulang dengan Stephen saja, dengan berbagai alasan. Iya tak, bareng dokter Stephen aja. Lagian naik motor sama aku panas. Nanti kulit kamu gosong loh. Seru Marissa kepadanya. Dia melihat pipi temannya itu memerah mendengar perkataannya. Loh, aku kan pakai jaket. Jadi gak mungkin hitam kulitku. Udah deh, bareng kamu aja aku ya. Paksa Agatha pada Ica. Ia tetap kekeh ingin pulang bersama temannya. Namun hatinya sebenarnya mengiyakan ajakan Stephen. Maklumlah, kalau dia agak sedikit jual mahal. Ayo sini, pulang bareng aku aja. Nanti kulitnya kena matahari kalau naik motor. Stephen menarik tangan Agatha dan membukakan pintu mobil untuknya. Kemudian menyuruhnya masuk dan duduk di sampingnya. Baita. Marissa melambaikan tangan kepada temannya tersebut. Sesaat mobil sudah jalan melaju. Kemudian ia pulang menyusul temannya dengan motornya. Dalam perjalanan, Stephen agak canggung untuk mengajak Agatha walau sekedar mengobrol atau berbahasa basi. Ingin rasanya Stephen memegang tangan Agatha walau hanya sebentar. Namun ia takut jika nantinya Agatha beranggapan bahwa ia berniat akan macam-macam padanya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya itu. Di satu pemikiran yang bersamaan, Agatha juga tak tahu ingin mengatakan apa kepada Stephen. Ia masih bingung dan juga malu. Dirinya hanya bisa menatap pandangan di luar kaca mobil dengan menggigit ujung jarinya sambil menunggu Stephen memulai percakapan dengannya. Suara Stephen yang berdehem layaknya orang yang sedang batuk mengisyaratkan membuka obrolan dengannya. Namun Agatha masih takjub dengan kode dari Stephen itu. Sebenarnya dia tahu bahwa Stephen akan menggodanya, tapi ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Dehamnya semakin keras sehingga menyebabkan Stephen batuk. Entah itu akal-akalannya saja, atau memang dia betul-betul sedang batuk. Agatha melirik Stephen. Dalam hatinya mungkin dia hanya berpura-pura batuk saja, agar bisa mendapat perhatiannya. Namun kian lama batuk itu menjadi keterusan. Agatha mengambil botol minum di sampingnya. Kemudian diberikannya kepada Stephen sambil tangannya mengelus-ngelus punggung Stephen. Udah, aku gak apa-apa. Aku tahu kok kalau kamu khawatir sama aku. Kalau tahu gitu, sudah aku lakukan dari tadi. Ucap Stephen padanya. Wajah Agatha mulai kesal. Ternyata Stephen sedang mempermainkannya. Raut muka kesal benar-benar ia tunjukkan kepada Stephen. Tinggal tugas Stephen saja yang harus menghiburnya. Cie ngambek. Sambil mencolek dagu Agatha, Stephen terus membujuknya agar tidak merajuk lagi padanya. Namun Agatha malah memalingkan wajahnya. Stephen tiba-tiba memberhentikan mobilnya dan mengajak Agatha untuk turun. Mau kemana kita? Stephen tak menggubris pertanyaan Agatha. Ia langsung membukakan pintu mobilnya dan menggandeng tangan Agatha, lalu mengajaknya ke sebuah kedai es krim pinggir jalan. Ia memesan 2 buah es krim jadul yang disanggah oleh kerupuk centong dengan campuran rasa. Ini buat kamu. Aku gak tahu kamu suka apa tidak, tapi aku jamin rasanya enak banget dan bikin kamu ketagihan.
ucap Stephen pada Agatha. Agatha lalu mencoba es krim yang diberikan Stephen padanya. Dan memang benar, ternyata rasanya memang enak. Es krim itu dulunya juga es krim favorit Stephen dari yang kecil. Hingga sekarang pun ia masih gemar memakannya. Memang langka, tapi rasanya gak berubah, masih tetap enak. Enak juga. Celetuk Agatha sembari lidahnya terus menjilati es krim. Sampai-sampai ia tak menyadari bahwa mulutnya itu sudah belepotan. Pelan-pelan makannya, kebiasaan, mulutnya selemutan gini. Stephen mengeluarkan sapu tangannya dan mengusap bibir Agatha dengan lembut. Agatha terpaku, lagi-lagi dengan perlakuan Stephen. Mulutnya yang masih dipenuhi dengan es krim itu menganga, menjadikan es krim di mulutnya itu tumpah ke rok span di atas lutut yang dipakainya itu. Tutup mulutnya, nanti ada lalat masuk, gurau Stephen padanya. Agatha merasa senang dengan perlakuan dari Stephen. Menurutnya, dirinya merasa menjadi sosok yang paling spesial. Dugaan Agatha tentang sifat Stephen yang sombong pun dipatahkan. Rupanya dia tak seburuk itu. Dirinya mulai ngedumel dalam hati. Setelah selesai makan es krim berdua di pinggir jalan, Stephen lalu mengantarkan Agatha pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan mereka berdua sangat bahagia. Sudah merasa tak canggung lagi untuk saling bercengkrama. Tak seperti awal tadi yang masih ragu dan malu-malu kucing. Agatha memberi arahan jalan ke Stephen tentang letak rumahnya. Ia berharap semoga dengan satu kali arahan darinya, Stephen sudah hafal alamat rumahnya. Stop, itu rumahku. Stephen pun menghentikan mobilnya lalu membukakan pintu untuknya, agar Agatha bisa segera turun. Nanti malam jangan lupa ya, dandan yang cantik, ujar Stephen menggodanya. Membuat Agatha tersipu kemudian melambaikan tangannya di saat Stephen sudah masuki mobil dan bergegas melaju meninggalkan halaman rumahnya. Setelah masuk rumah, azan maghrib pun berkumandang. Agatha langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, sekalian mengambil air wudhu. Sisi lain dari Agatha adalah sangat tekun sekali beribadah. Sebanyak apapun pekerjaannya, Agatha selalu menyempatkan untuk sholat tepat pada waktunya. Lelaki mana yang tak akan jatuh cinta melihat gadis seperti itu? Wajahnya yang cantik, binar matanya yang indah, rambut hitam lurus sepinggang, kulit yang putih seperti susu. Sifatnya yang penolong dan rendah hati, juga ketaatannya saat beribadah seakan menggambarkan jika Agatha ini adalah gadis yang sempurna. Selesai menjalankan kewajibannya, Agatha kemudian membuka pakaiannya dan memilih-milih baju yang akan nantinya dikenakannya untuk kencan pertamanya dengan Stephen. Wajar saja bila laki-laki harus sabar menunggu jika perempuannya berlama-lama soal memilah pakaian dan juga berdandan. Itu dikarenakan ia harus wajib tampil cantik dan mempesona di hadapan seorang yang spesial di hatinya. Jadi jika pasanganmu lama soal mempersiapkan diri, biarlah dia juga mempercantik dirinya sendiri hanya untukmu. Agatha masih saja bingung akan memakai baju yang mana nantinya, sedangkan jam sebentar lagi sudah pukul 7. Semua pakaian dari lemarinya sudah ia keluarkan, namun nampaknya belum ada yang cocok untuk seleranya. Hatinya gusar, takut jikalau Stephen tiba ia malah belum apa-apa. Agatha duduk sesaat di kasurnya, kepalanya pening menentukan baju yang akan ia pakai. Lalu tiba-tiba mengarah ke suatu lipatan baju yang masih tersisa di lemarinya. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan mengambil barang yang dilihatnya tadi. Sebuah gaun berwarna putih dengan potongan lengan pendek dan panjang di bawah lutut membuat Agatha terkesima. Kalau tidak salah, itu adalah baju yang 5 tahun lalu dibelikan oleh ibunya untuknya. Segera ia bergegas berganti pakaian dan mencoba gaun tersebut. Entah itu masih muat atau tidak,
Itu urusan belakang. Yang terpenting baginya adalah mencoba dulu. Sekitar 5 menitan Agatha sudah kembali dengan memakai gaun yang dipilihnya tersebut. Ia berkaca kemudian memutar-mutarkan badannya, layaknya tokoh Cinderella yang ada di film animasi kartun. Gaun berwarna putih yang senada dengan kulitnya itu semakin menambah kecantikan yang ada pada dirinya. Tak sia-sia ternyata aku selama ini menjaga badanku. Ocenya memuji dirinya sendiri. Tinggal poles tipis aja, udah deh. Tuan Putri siap untuk memenuhi undangan pangeran. Ucapnya gembira mencincing bajunya, layaknya anak raja yang ada dalam negeri dongeng. Sepertinya suara mobil Stephen. Agaknya ia sudah sampai. Agatha lalu berhias diri segera mungkin. Dirinya tak enak dengan Stephen jika harus menunggunya terlalu lama. Tak lupa setelah berdandan ia memasukkan kembali baju yang telah diobrak-abriknya tadi ke dalam lemari. Setelah meneliti lagi dari ujung rambut ke ujung kaki, ternyata sudah perfect. Hanya tinggal mengenakan heels saja. Ia memilih heels yang berukuran 5 cm dengan warna putih yang dikombinasikan dengan perak. Heels yang dipilihnya memang sengaja tak terlalu tinggi, supaya nantinya tidak menyulitkannya saat berjalan. Ia melaju ke depan, menemui Stephen yang sudah menunggunya. Setiba di sana, Stephen yang tadinya bermain dengan ponselnya, matanya seakan terpana melihat kecantikan gadis yang kisarannya umurannya lebih muda 2 tahun darinya itu. Ia tak pernah melihat wanita secantik dirinya malam ini. Sungguh Agatha bak bidadari yang turun dari kayangan dan sepertinya hanya diciptakan untuknya saja. Rambutnya sengaja dibiarkan tergerai sehingga tersibak oleh tiupan angin malam. "Hai, yuk berangkat," ajak Agatha padanya. Mata Stephen tak bisa lepas dari pandangan yang indah itu. "Sungguh sempurna ciptaanmu, Tuhan," tuturnya dalam hati. "Hei, malah melamun," celetuk Agatha. Ia mencoba memanggilnya lagi, namun agaknya ia masih tak mendengarkan suaranya. Kemudian Agatha turun dari tangga teras dan menghampirinya. "Cantik," ucap Stephen yang masih terpesona dengan apa yang dilihatnya. "Apa? Kamu bilang sesuatu ya tadi?" Saut Agatha yang tak mendengar dengan jelas yang dikatakan oleh Stephen. Enggak, yuk masuk," ajak Stephen yang mengalihkan pembicaraan, kemudian menggandeng tangan Agatha menuju mobilnya. Di dalam mobil adegan romantis itu terjadi lagi. Stephen mencuri kesempatan dengan memasangkan seatbelt pada tubuh Agatha. Agatha tersipu. Kedua mata itu kini saling bertatapan mesra, bahkan jaraknya sangat dekat sekali. Bibir mereka pun saling berdekatan, seperti adegan yang hendak berciuman di film-film. Namun lagi-lagi Agatha salah tingkah. Ia malah memalingkan wajahnya dan menahan senyum di bibirnya. "Maaf ya, Jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu. Itu karena hari ini kamu terlihat sangat berbeda," seru Stephen yang berusaha mencari alasan agar tak terlihat grogi di depan Agatha. "Berbeda bagaimana maksudnya?" tanya Agatha padanya. Ia sengaja berpura-pura tak mengerti. "Kamu cantik sekali malam ini," saut Stephen kemudian melajukan mobilnya dan meninggalkan halaman rumah Agatha. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.